Nama saya Irving Utagalung, saya adalah Cloud Solution Architect di Microsoft Indonesia. Di video-video sebelumnya, saya sudah menjelaskan cara membuat table of contents dan juga bagaimana cara menempatkan dan mengubah nomor halaman di setiap halaman. Sekarang, saya akan menunjukkan bagaimana caranya menambahkan penomoran di bab dan subbab atau chapter dan subchapter. Seperti dilihat di sini, di table of contents yang sudah kita buat sebelumnya, sudah ada 2 chapter dan beberapa subchapter. Tapi biasanya ada struktur penomoran yang ingin kita gunakan. Misalnya chapter 1, kemudian subchapternya adalah 1.1, dan selanjutnya nanti 1.2, dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya melakukan hal itu? Akan saya tunjukkan. Sekalian, saya ingin tunjukkan juga bahwa struktur chapter kita atau formatnya masih agak jarang digunakan ya. Biasanya kan judul chapter itu ada di tengah, ada di atas gitu ya, bukan seperti ini, dan warnanya juga tidak berbeda, jadi bukan warna biru, terlihat kurang formal. Jadi kita akan lakukan perubahan ini dulu. Caranya sebenarnya mudah karena kita sudah memberikan style bahwa di sini menggunakan style heading 1 dan untuk subchapter menggunakan heading 2. Kita tinggal modify saja di stylenya. Jadi kita tinggal masuk di sini, kita klik kanan, klik modify. Kemudian kita ubah formatnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi dalam hal ini kita mau warnanya menjadi hitam atau otomatis untuk mengikuti struktur dokumennya. Kemudian kita mau menempatkannya di tengah. Seperti biasa ya kalau untuk judul chapter. Nah, kalau kita klik di sini, maka otomatis semua judul chapter akhirnya jadi ada di tengah. Kita bisa lihat chapter 2 juga otomatis sudah berubah gitu ya. Nah, untuk subchapter kita akan ubah heading 2, modify, supaya warnanya hitam atau otomatis, tapi yang lainnya kita tidak ubah, karena kan subchapter biasanya tetap rata kiri ya. Jadi seperti ini, tinggal OK, dan langsung berubah. Gitu. Nah, supaya lebih OK, kita geser ke bawah sedikit, dibandingkan dengan judulnya, ya, ini kita kembalikan ke normal. Kalau enggak nanti jadi agak kacau di atas gitu ya. Di sini juga di chapter 2 juga kita berikan sedikit tambahan spasi supaya berbeda dengan yang lain. Oke. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya menambahkan penomoran. Sebenarnya simpel aja, bukan numbering biasa tapi kalau numbering biasa kan kita pilihnya menu yang ini ya, numbering. Yang kita pilih adalah yang numbering yang satunya lagi, multi-level list. Jadi kita klik ke bawah, ada beberapa pilihan di sini. Yang paling banyak digunakan tentunya yang modelnya seperti ini ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1 gitu ya. Kita klik di sini. Nah, dilihat bahwa sekarang penomorannya sudah ada nomor di chapternya dan ada penomoran tambahan di subchapter 3.1. Tapi tentunya kita jadi bingung. Kenapa 3? Gitu kan. Ini kan chapter 1. Nah, disinilah masalahnya. Karena heading 1 ini kita gunakan bukan hanya di judul chapter, tapi juga kita gunakan di table of contents, kita juga gunakan untuk di forwards gitu ya. Bahkan di belakang kita juga gunakan untuk appendix. Nah, untuk mengubah hal ini, kita harus membuat supaya heading-heading atau judul-judul chapter selain chapter kontennya, kita harus menggunakan style yang lain. Jadi kita Ctrl Z dulu, kita undo dulu perubahannya. Oke. Nah, untuk heading-heading yang lain selain chapter 1, chapter 2 dan selanjutnya, kita harus menggunakan style yang berbeda. Jadi tidak boleh heading 1. Nah, bagaimana cara membuatnya? Gampang, kita klik di sini, kita create style. Nah, terserah rekan-rekan mau beri nama apa. Dalam contoh ini supaya gampang diingat, saya buat mirip heading 1. Mirip heading 1, kita modify. Ya. Nah, style based on-nya jangan pilih heading 1, tapi pilih normal. Supaya sama seperti yang lain, jadi nggak dianggap sama seperti heading 1. Nah, kita samakan persis ya. Rekan-rekan tergantung
heading satunya sebenarnya strukturnya seperti apa. Ini saya samakan persis. Dan juga di tengah. Oke. Dan perhatikan kalau kita klik di sini format dan kita pilih paragraf, perhatikan bahwa outline levelnya itu body text. Beda dengan heading 1 yang outline levelnya pasti level 1, kemudian heading 2 tuh outline levelnya 2 gitu ya. Nah, ini nanti yang membedakan ketika kita membuat penomoran. Ketika klik OK, maka table of contents sekarang menggunakan style namanya mirip heading 1. Kita ubah juga forwards supaya menggunakan mirip heading 1. Kemudian appendix di belakang kita ganti juga menjadi style mirip heading 1. Nah, oke. Nah, sekarang kita kembali ke chapter 1. Sama seperti tadi, kita lakukan penomoran multi-level list. Kita pilih yang ini. Nah, baru sekarang benar. Ya, ada chapter 1, ada 1.1, kita lihat selanjutnya 1.2 gitu ya. Kemudian masuk chapter 2, kemudian 2.1. Nah, ada kebutuhan sering bahwa khusus untuk chapter, kita tidak menggunakan hanya angka 1. Kita maunya sebenarnya penulisannya seperti ini kan, chapter 1 gitu. Tapi kan ini teksnya ya, saya remove dulu biar tidak membingungkan. Di chapter 2 juga saya remove dulu. Nah, kita kan seringnya maunya bukan 2 terus nama chapternya, tapi ada tulisannya chapter 2 gitu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Kita klik lagi seperti tadi di multi-level list-nya. Ya, karena sekarang current list yang terpilih ini gitu ya. Kita define new multi-level list pilihan di sini. Nah, kita bisa ubah di sini sebenarnya layoutnya, format penomorannya. Jadi khusus untuk heading 1, kita tambahkan di depannya chapter, atau kalau mau menggunakan bahasa Indonesia bisa ketik bab, misalnya gitu ya, bab 1 atau bab 2. Dan kalau rekan-rekan perhatikan, by default, setelah angka 2-nya itu adalah tab, jadi ada jarak agak jauh. Nah, kalau udah menjadi judul, tentunya kita mau ubah ya, biasanya hanya spasi aja, jadi kita klik more, follow number with-nya, instead of tab karakter, kita ganti menjadi space. Oke, kita klik OK. Nah, voila, sudah jadi. Chapter 2, your document, perhatikan. Chapter 1-nya juga video. Udah jelas ya? Cocok? Nah, sekarang kita update. Kita update table of contents-nya. Karena kita udah mengubah-ubah struktur penomoran, kita klik kanan di sini, update field, update entire table, tab. Oke, sudah kelihatan agak benar. Udah ada chapter 1, chapter 2, terus 1.1, tapi sekarang justru semua heading yang kita ubah tadi menjadi menggunakan mirip heading 1, jadi hilang dari table of contents gitu ya. Jadi forwards, table of contents sendiri juga hilang, appendix juga hilang gitu. Kenapa? Karena kita menggunakan style custom yang tidak dimasukkan ke dalam table of contents. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Kita klik kembali untuk mengubah table of contents, masuk ke references, table of contents. Kemudian kita klik di sini custom table of contents. Nah, kita sudah punya sebelumnya seperti ini, heading 1, heading 2 gitu ya. Kita klik options. Perhatikan bahwa yang masuk ke dalam table of contents itu hanya heading 1 dan heading 2 saat ini. Kalau kita ingin ubah, tambahkan, nah nih lihat ya, mirip heading 1 nggak masuk. Jadi kita tambahkan di sini sebagai level 1. Klik OK. Klik OK lagi. Replace. Voila, sudah kembali seperti semula, sudah ada forwards, table of contents, dan penomoran chapter sudah sesuai dengan penomoran yang kita inginkan, dan appendix juga sama. Oke rekan-rekan, tidak sulit kan? Jadi mudah, tinggal ikuti saja petunjuknya. Di video-video selanjutnya saya akan fokus membuat bagaimana sih caranya, kalau ini kan table of contents, kita juga akan buat video bagaimana caranya membuat table of graphics dan table of tables. Jadi daftar tabel dan daftar gambar gitu ya, yang sering dipakai juga untuk di paper atau skripsi dan yang lain ya. Jadi jangan lupa subscribe di channel YouTube ini supaya nanti kalau sudah ada video yang baru, rekan-rekan akan mendapatkan notifikasi. Sampai jumpa.